Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa Anta iksiru wa ghali, Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Islam Mariano, Bapak Ano Mariano, SPD MPD, semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Yang terhormat Umi Nining Nihaya, SPD, Kepala RA Nurul Islam Balongkando.
Yang saya hormati seluruh guru RA, MI, dan DTA Nurul Islam Mariano. Yang saya hormati seluruh orang tua RA, MI, DTA Nurul Islam Mariano. Dan yang saya banggakan seluruh sahabat, teman, dan adik-adik siswa-siswi RA, MI, DTA Nurul Islam Mariano. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di rangka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Salawat berserta salam Semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pergi ke pasar membeli hijab. Cakep. Hijab bermotif bunga melati. Cakep. Walaupun sekarang sudah lewat bulan Rajab. Cakep. Isra Mi'raj tetap Yanurisma peringati. Asik. Perkenalkan kami yang bertugas untuk mengatur waktu dan menata acara di pagi hari ini. Saya Hoirun Nisa dan teman saya Dinara Syafira selaku pembawa acara dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Akan membacakan rangkaian pelaksanaan acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian pada acara hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 pembacaan Adoro atau Tawasul oleh Muhammad Raka Ar-Rasyid, 3 pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Zikra Hizbullah dan Sari Tilawah Tisoniha, 4 pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh Luneta Yumna Kurniawan, Isaura Zahra Nuriyah, dan Naira Hoirun Nisa. 5 sambutan dari Ketua Yanurisma yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ano Mariano SPD MPD. 6 penampilan siswa MI Nurul Islam Mariano kelas 1, 7 penampilan siswa DTA Nurul Islam, 8 penampilan tari kreasi Islami dari RA Nurul Islam Balongandu dengan judul lagu 5 Waktu. 9 penampilan ceramah singkat dari Maharin Ataya Alfatunisa Sudiarto, Kaisar Nur Konita, Najla Latifah Nafis, Antika Ainunisa, Cipana Cantika Octavia, dan Aurelia Fidela. 10 penampilan tari kreasi Islami dari RA Nurul Islam Baronggandu dengan judul lagu Ya Habibi. 11 Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Kiai Haji Nur Salam Al-Huda SPDI. 12 Hikmah Isra Mi'raj bersama Kak Nono dan doa penutup. 13 penutup. Hadirin sekalian, mari kita buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pembacaan hadoroh atau tawasul yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Raka Ar-Rasyid. Kepadanya kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila arwahi sadatina Abi Bakri Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'di wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa Zubair ibn al-Awwam wa usulihim
وفروعهم وأهل بيتهم وسلسلتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين والسادة الصوفية المحققين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى روح الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والشيخ الشريف هداية الله وجميع الأولياء التسعة وينفعون بعلمه وكرامته وبركاته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع مشايخنا وأستاذنا وجميع والدينا وجدادنا خصوصا بكر بن عريف أوقات بن ميعان أسكم بنت بكر هجة أناه بنت أوقات درسم بن سجي كرتا بن ورتا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Az-Zikra Hizbullah dan Sari Tilawah Saudari Hasti Soniha. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma ya'tiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kasabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa iz yaghsas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa tilka iza kismatun dizain hiya illa asma ussammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa zanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda
am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara berikutnya adalah pembacaan salat Nabi yang akan dipandu oleh Saudari Luneta Yumna Kurniawan, Isaura Zahra Nuria, dan Naira Hairunisa. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan segala hormat kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad.
البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلة على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Islam Mbak Mariano yang akan disampaikan oleh Bapak Ano Mariano SPD MPD. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ano Mariano SPD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah kedongdong. Ngajawab salam lagi lalaunan. Nyambung tuh? Enggak ya? Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha gendangna kenceng, alokna juga kenceng. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru RA MI DTA Nurul Islam Mariano,
Yang saya hormati seluruh orang tua siswa yang telah hadir di haflah mubarakah ini. Yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, yang terlihat oleh kita semua, dua gadis cantik dari MI Nurul Islam, yang alhamdulillah karena adanya anak-anak, dua anak ini, saya bisa berdiri dan juga bicara di depan seluruh orang tua siswa. Walaupun itu murid, tetapi kalau tidak disuruh naik ke panggung saya tidak naik. Bener enggak Bun? Makanya ini luar biasa, MC itu yang ngatur acaranya. Oleh karena itu suara MC harus kenceng ya, enggak boleh pelan. Yang Bapak cintai seluruh siswa-siswi RA, MI dan DTA Nurul Islam. Coba ini dilihat di panggung nih, anak-anak dari tadi mondar-mandir nih ke tukang dagang. Sudah disediakan tempatnya di terpal. Nih Bapak lihat direkam di sini yang masih jalan-jalan nih, hitungan 3. Siap nanti Senin kita ketemu di kantor. Sok yang jalan-jalan. 1 masih ada. Ayo, ada di mana-mana itu, ayo pada lari. Kelihatan semua. Tuh, 2, sok, ayo kita ketemu di kantor pokoknya. Nah, 2,5. Tuh masih ada di seberang jalan, ayo. Udah disediakan tempat, selonjoran juga boleh. Sengaja posisinya seperti begini supaya nanti di saat Kak Nono tampil, nih ya. Beliau insya Allah jam 9-an nyampe sini. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan juga diberikan kesehatan. Akan menghibur anak-anak semua di sini dengan dongengnya. Mau nggak dongeng? Nah, kalau sekarang sukses dongengnya, nanti tahun depan kita panggilkan dongeng Mang Jaya. Wah, biar lebih seru lagi. Nah, 3 masih ada nggak yang jalan-jalan? Ayo, mana nih? Nah, sekarang kelihatan di sini anak-anaknya duduk di depan, bundanya di belakang, masya Allah luar biasa. Itu salah satu kerjasama yang baik untuk acara kita hari ini ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dengan niat hati yang tulus ikhlas karena Allah akan melaksanakan salah satu pengajian tahunan, yaitu peringatan Isra Mi'raj atau yang disebut dengan acara Rajaban. Nah, karena tadi oleh MC disinggung tentang puisi pantunnya, walaupun bukan di bulan Rajab tetapi kita juga melaksanakan, kita sebut pengajiannya pengajian Sya'banan, bukan Rajaban tapi Sya'banan, karena insya Allah malam nanti kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban ya, nisfu Sya'ban insya Allah bentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dan alhamdulillah dalam kondisi sehat semuanya, dengan wajah-wajah ceria, wajah-wajah yang tidak menampakkan banyak hutang, wajah-wajah yang semeringah, senyum walaupun belum ada nasi dan air, tetapi insya Allah kelak di surganya Allah bunda-bunda menjadi saksi mendapatkan syafaatul uzma, disajikan oleh Allah dengan makanan dan minuman dari surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah jangan khawatir, bunda mengeluarkan uang sedekah 100.000, insya Allah ini akan Allah balas berlipat-lipat ganda demi acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi yang ikhlas, anu teu ikhlas mah wallahu alam, pulang dari kantor anu geus biasa 100 tuh orang tah merek, ulah ngedumel ya bun. Ikhlaskan untuk acara ini, insya Allah Allah balas, karena hitungan Allah dengan hitungan kita berbeda.
Uang 1.100.000 pakai untuk acara ini, menurut hitungan manusia itu berkurang jadi 900.000 ya. Tetapi bagi hitungan Allah itu akan dikali lipatkan berkali-kali, bukan hilang tapi bertambah dan tersimpan kelak menjadi amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah ke junjungan baginda alam Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak-anak teh sok parolit. Nih, kalau mendengarkan nama Kanjeng Nabi disebutkan, maka kita jawab dengan sholawat. Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitulah parolit. Tadi baca sholawat, di sini yang 3 orang mimpin mandu, di belakang mah pada diam. Sholawat katanya cinta sama Nabi, cinta enggak? Buktikan kalau abang cinta sama Nabi. Jangan kita orang menyebutkan nama Nabi tapi diam aja. Cek Nabi ge eta teh pang pelit-pelitna, pang koret-koretna, merepet jahe jajengkoleun eta teh ya, pelit. Coba ulangi lagi ya. Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Juga kepada keluarganya yang senantiasa setia mendampingi perjuangan beliau, pada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in yang senantiasa terus mengamalkan ajaran beliau sampai hari ini. Kita sebagai para ulama, para penerus para ulama, para ustadz, ya ustazah, alhamdulillah, jangan khawatir, pahala Allah akan Allah balas. Jangan khawatir di kita mengamalkan ilmu, jangan khawatir kita merasa rugi mengamalkan ilmu. Insya Allah ilmu yang kita amalkan ke anak-anak itu menjadi pondasi dasar kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Baiklah bunda-bunda solehah, anak-anak bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh-solehah. Menurut agenda tadinya setelah bapak turun dari panggung mau dibagikan nasi, berhubung nasinya masih dipak, nah, ya, bahkan 2 wadah nasi belum matang, jadi masih gigih. Jadi nanti setelah bapak tampil, nanti Neng MC tampilkan uminya ya, grup band Kepret pimpinan Umi Roniah SPDI. Kayaknya rumbang tuh bunda-bundanya, nyala lawer. Jadi jangan dulu bagikan nasi Neng, nasinya belum datang ya, masih dimasak 2 wadah lagi. Nah, nanti untuk tahun ini acara Isra Miraj saya kasih berarti 2 box nasi, 1 buat anak, 1 buat bundanya. Kumaha Pak? Ya ada adeknya, nimbel we atuh di rumah. Nggak nimbel Pak, tuh ngabrang-brang tuh tukang dagang. Ngan tukang dagang teh sok paralit. Bunda, paralit tukang dagang teh. Dagangan habis langsung parulang. Sampahnya berantakan ditinggalin di sini. Nah, kalau bisa mah yang dagang teh sok sing salah ladar ya. Selesai acara pangabersihankeun sampah. Minimal kita mengamalkan an-nazafatu minal iman. Tuh anak-anak mah pinter, an-nazafatu minal. Kalau kalian buang sampahnya di mana? Sembarangan sama temennya. Tuh ada temennya tak lemparin biar ada temennya sampahnya. Jangan seperti itu. Buang tempat sampah ya. Kita punya banyak tempat sampah, buang ke sana. Kalaupun enggak dengan inisiatif, nah anak kelas 6 bawa kertas plastik besar buat wadah sampah itu. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa mendatangkan 2 penceramah yang tujuannya adalah pengajian kita ini biar ingin berkah. Dimohon seluruh orang tua hadir dari awal sampai akhir. Jangan sampai ustadznya belum turun dari panggung sudah pada pulang. Karena apa? Doa itu adalah keberkahan kita berada di majelis ini. Mudah-mudahan
kita semua bisa melaksanakan apa yang kita perlu dilakukan. Nah, kemudian informasi bahwa kita sudah mulai melakukan PPDB ya, baik MI maupun RA. Cuma tanda tanya besar ini untuk yang RA, siswa tahun ini yang keluar ada sekitar 34 anak. Seandainya 34 anak itu semuanya masuk ke MI, ada anak yang gak kebagian. Berarti kita kan hanya menerima 30 ya, 30 anak. Tetapi yang daftar yang sampai saat ini RA itu baru 9 anak. Itu pun satu masih ragu-ragu karena formulirnya belum balik ke kantor. Nah, keinginan saya dari RA itu lanjut ke MI apa? Biar tahfiznya lanjut, hafalan-hafalannya lanjut. Dari anak sampai minimal kita 1 juz aja. 1 juz hafal, dan itu juga tidak memberatkan anak insya Allah. Tanya aja ke MI kelas 6. Yang gak hafal ya abaikan. Yang penting mah target kita adalah 1 juz, yaitu juz 30-nya, bukan 30 juz. Mun 30 juz itu udah kelasnya udah kelas tingkat. Oh, tingkat luar biasa lah, minimal pondok pesantren kelas tahfiz. Dan kita 1 juz saja itu tidak semuanya dihafal oleh anak, itu pun hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita semuanya siswa hafal juz 30. Tetapi nyatanya sampai saat ini yang sudah hafal juz 30 anak kelas 6 baru 5 anak. Yang 6-nya sedikit lagi itu ada beberapa surat yang belum hafal. Apakah kita wajibkan? Memang kita wajibkan, tetapi tidak ada keharusan harus hafal semua. Padahal sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian praktek. Yang kelas 6 MI sebentar lagi juga akan melaksanakan sidang karya tulis, walaupun kita ganti dengan sidang bedah buku ya, karena anak-anak tahun ini tidak membuat karya tulis tetapi mengambil materinya dari buku yang dia punya, dan itu nanti akan dipresentasikan oleh anak-anak kita. Dan juga kenapa sih seperti itu? Tujuan saya, contoh saja sekarang, para petugas tidak dari uminya, tetapi dari anak-anak kita ya Bunda ya. Beberapa kegiatan pun kita dari anak-anak kita. Nah, oleh karena itu tujuannya apa? Biar satu anak kita itu bisa bicara di depan panggung, bisa bicara di depan hadirin. Gitu. Ini aja sebenarnya dipaksa, tadinya nggak pada mau ini teh. Cuma dikasih iming-iming sok nggak mau lulus ya sekolah. Nah, sieuneun. Nah, alhamdulillah darah raek tah tas genep. Supaya apa? Minimal kenangan anak itu ada gitu, tampil di depan panggung, dia bicara, ini akan terkesan. Terkesan buat anak-anak kita, nanti akan terus ingat sampai dia dewasa. Sok aja Bunda sekarang saya tunjuk aja siapa aja dari sini saya tunjuk suruh ngomong di sini. Mudah-mudahan bisa, tapi pasti kebanyakan gemetar. Demam panggung lah istilahnya gitu. Kadang nggak bisa bicara depan umum, udah ngumpul nih materi itu apa nih, tapi saat lihat orang banyak duduk langsung blank hilang. Nah, itu demam panggung namanya. Nah, anak-anak kita alhamdulillah sebentar lagi kita saksikan nih ada 6 anak yang saya langsung tunjuk masing-masing anak kelas 1 1 orang, kelas 2 1 orang. Jadi ada 6 anak akan saya tampilkan ceramah. Waktu hanya 1 minggu suruh menghafal materinya. Kita nanti akan saksikan ya, segimana anak-anak kita bisa tampil depan Bunda semua, dan insya Allah ini diliput tuh, ada kamera. Ini akan tayang nanti jam 12 malam itu di RCTI ya. Nanti tunggu di situ, ada RCTI, lihat jam 12 malam, ada beritanya di situ. Ya ada, nanti akan tayang di sana, akan tampil. Setidaknya nanti lihat di YouTube channel ya Nurisma Karawang, buka di sana, ulah pelit Bunda udah disubrek malah ansubrek lagi, jadi lalu ngitandai tanu subrek nak. Ya nanti anak-anak kita tampil. Yang punya mbah di Jawa suruh dibuka, bah disubrek bah, tah YouTube Karawang
Ayah Nurisma Karawang, tampil anak-anak kita ada di sana. Gitu ya. Nah, itu tujuannya supaya apa? Anak-anak kita biar tambah berani, tambah pintar, cerdas bukan hanya di otaknya saja, tapi dia punya skill. Itu yang keinginan kita, Bun. Ya. Nah, mudah-mudahan yang RA, yang sisanya, yang sekian banyak itu mudah-mudahan bisa masuk ke MI biar program kita lanjut sampai 6 tahun ke depan. Pas lulus dari sini jangan tanggung-tanggung, jangan kelas 3 udah keluar nggak ada apa-apanya, belum menjadi apa-apa. Kenapa? Nanti hasilnya saat kelas 6 mun anak setidaknya ada didikan agama, insya Allah Bunda kedepannya anak kita juga walaupun punya kesalahan ataupun dia melenceng dari aturan, dia akan kembali lagi punya rem sendiri. Jangan sampai kita mengatakan lah teu kudu sakola MI, dah teu kudu sakola agama, keundeng engke geus gede mah soleh sorangan, cantang tuh Bunda. Jangankan yang tidak sekolah agama, tidak mondok pesantren dan lain sebagainya, yang mondok saja, yang sekolah agama saja belum tentu anak itu akan baik dan sayang sama kita orang tuanya. Tetapi setidaknya kalau punya dasar agama, dia punya rem ke depannya. Di saat dia punya kesalahan, dia melenceng dari aturan, dia akan ada rem, dia akan kembali lagi ke kodratnya dia sebagai manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin. Tapi kalau orang yang tidak dididik agama, di saat dia melenceng aturan dan sebagainya, mau balik lagi ke jalan yang benar, dia nggak tahu bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak belajar agama dulu. Kita toh-tohan umum terus biar anak kita jadi dokter, biar anak kita jadi profesor. Banyak dokter tapi ibunya di rumah menjadi pembantu rumah tangga. Banyak yang menjadi profesor, banyak orang yang jadi pejabat, sukses orang tua dunia, tapi ibunya kadang menjadi pengasuh anaknya, pengasuh cucunya. Nah itu. Tapi kalau orang yang istilahnya udah ada dasar agama, insya Allah ibunya tidak boleh dibudakan kembali. Cukup dia waktu kecil oleh ibunya, cucunya jangan. Nah kan gitu. Alasan, oh gimana nanti nggak ada buat makan. Nah gitu kan, seperti itu. Tetapi insya Allah kalau anak yang soleh tidak akan tega melihat ibunya menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya sendiri. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita kelak Allah takdirkan menjadi seorang pejabat-pejabat yang soleh dan soleha. Amin Bun. Bunda aminnya sambil dimakan jajanan jadi jelas amin. Mudah-mudahan kelak anak-anak kita bisa membahagiakan kita di saat masa tua. Amin kayak. Tah gitu. Sugana didenge ku malaikat pun dicatat dikabulkan diijabah. Insya Allah ya. Karena apa? Tujuan kita orang tua dan sekolah sama, ingin memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama ya tampilan dari seluruh uminya. Silahkan persiapkan Mi sama Dus. Son juga mau nyawer kek. Guys ayah tadi nak kepelanana wadah kopi. Dah. Neng nanti nasi jangan dulu suruh ngambil ya. Nanti kalau kira-kira nasi udah oke, baru dipanggil ya. Oke. Dipegang saja kartu undangannya. Yang lainnya duduk yang rapi. Bundanya juga mudah-mudahan juga bisa lengket dengan kursi, tidak pengen mondar-mandir, tidak pulang. Allah ringankan untuk duduk di sini biar mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وظلي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ya barangkali ada yang mau menyumbangkan lagu silahkan atau mau request lagu juga boleh. Habitak yauma tlaina lama hakina awil kalam habitak wahlif ala تسمع زيادة ده أنا مش بنام على بالي ولا انت داري باللي غرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغلي بكل كلمة قلتها لي على بالي وانا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغلي بكل كلمة
قلتها لي حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول الكلام حبيتك وابني على ذا تسمى زيادة بنا مش بنام على بالي ولا تداري باللي غرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغلني بكل كلمة قلتها لي على بالي ولا تداري باللي غرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغلني بكل كلمة قلتها لي حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول الكلام حبيتك وافري على ده تسمى زيادة ده أنا مش بنام على بالي ولا تداري باللي غرالي والليالي سنين طويلة سبتها لي ينشغلني بكل كلمة قلتها لي soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kedihin lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik. Ayo ikutan salawatan Rabbi asyani wa darajib afata yajiratal alamin ya uhailal judi wal karami kaping telu asih
ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane. Kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Moga-moga kita bisa ngelampaui dunia akhirat nemui bilahi. Moga-moga kita bisa ngelampaui dunia akhirat nemui bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Moga-moga kita bisa ngelampaui dunia akhirat nemui bilahi. Moga-moga kita bisa ngelampaui dunia akhirat nemui bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji afata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Mangga Bu. Lantunkan solawat Nabi mengharap syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati.
tiada terkira rindu segala-galanya. Terima kasih Bunda. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Terima kasih Bunda. Kini ku telah kembali lantunkan sholawat Nabi, mengharap syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Ku rindu teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria. Ku rindu akhlakmu ketika bersuah, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika umat merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika umat bersedih. Kini ku telah kembali lantunkan sholawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Ku rindu teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria. Ku rindu akhlakmu ketika bersuah, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk ketika umat merajuk. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika umat bersedih. Kini ku telah kembali lantunkan sholawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti.
Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasa rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mariono ya, Ketua Yayasan Nurul Islam beserta para jajarannya. Yang saya cintai anak-anakku sekalian ya, yang cerdas-cerdas ini ya, ayo sini ya. Tak lupa yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang sudah hadir menyempatkan waktu pada hari ini. Iya. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kini dan sampai yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, pada hari ini saya diutus oleh Pak Lurah ya untuk mewakili beliau karena kebetulan beliau hari ini berhalangan hadir. Salam takjim dari Pak Lurah untuk ibu-ibu sekalian yang hadir di sini dan anak-anakku sekalian yang sangat dicintai ya. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan ya. Amin ya Allah ya amin. Cuaca yang cerah ini alhamdulillah kita bisa hadir dengan nikmat iman Islam ya. Nikmat sehat, semoga tidak mengurangi ya hikmatnya acara pada hari ini. Anak-anakku sekalian yang sudah cantik-cantik ya, jangan, iya sayang, saya bergetar ya berdiri di mereka itu, di hadapan mereka itu sangat-sangat semangat ya. Ini tuh aset bangsa ya Pak Bu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang menyekolahkan anak-anak di sekolah ini sudah sangat tepat ya Pak Bu. Karena apa? Pendidikan anak-anak itu penting ya. Jadi bukan hanya untuk pendidikan dunianya saja, tapi juga untuk pendidikan akhiratnya ya. Jadi supaya balance antara pendidikan akhirat dan pendidikan di dunia. Semoga Bapak Ibu yang sudah menitipkan anak-anaknya di sekolah ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan kesehatan, keberkahan supaya bisa mendampingi putra-putrinya menjadi anak-anak yang sehat, solehah ya, sehat, soleh dan solehah. Tidak panjang lebar yang saya sampaikan, cukup sekian. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 MI Nurul Islam Mariano akan membacakan hadis keutamaan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Awirukum sebaik-baik kamu mengta'allamal Qur'an adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkannya. Hadis riwayat Ahmad Ori. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu sekalian Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamati,
bagi para pembacanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DTA Nurul Islam akan membawakan nasyid Rasulullah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh cobaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh cobaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran.
Bunda yang videoin jangan ngalangin kameramen ya Bunda. Yang videoin jangan ngalangin kameramen. Wajib dikerjakan bagi umat Islam sekalian. Tak boleh ditinggal, tepat pada waktunya sujud menghadap Tuhan. Ada 5 waktu wajib dikerjakan bagi umat Islam sekalian. Tak boleh ditinggal, tepat pada waktunya sujud menghadap Tuhan. Yang pertama, sholat subuh. Yang kedua, sholat duhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima, sholat isya. Ada 5 waktu wajib dikerjakan bagi umat Islam sekalian. Tak boleh ditinggal, tepat pada waktunya sujud menghadap Tuhan. Dubai International All Stars. Mana tepuk tangannya? شو هالرقصة المجنونة سحرك ذوب العين.
Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ano Mariano SPD MPD Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mariano, yang terhormat Umi-umi dan Bapak Guru serta hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mahren, kelas 1 MI Nurul Islam Mariano. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Tidak lupa pula sholawat senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika melihat kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan wajib kita imani. Isra Mi'raj bukan tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya kepada kita semua. Kecepatan perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Sebagai umat muslim yang taat, kita wajib mengimani perjalanan tersebut. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Pertama, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Jika dibayangkan, mana mungkin jarak tempuh Makkah ke Yerusalem atau Palestina yang jika ditempuh dengan pesawat memerlukan waktu 2 jam. Serta perjalanan ke luar angkasa tidak mungkin hanya dalam semalam. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mampu melakukan itu. Perjalanan spiritualitas di zaman Rasul tersebut menjadi pelajaran bagi umat muslim di masa kini. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah benar dan kita wajib mengimani itu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan nama saya di sini Kaisah Nurkonita, kelas 2 MI Nurul Islam Mariano. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati acara Isra Mi'raj. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan berceramah tentang kemudahan di balik kesulitan. Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj saat beliau kehilangan pamannya yang tercinta Abu Thalib dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Di tahun kesedihan tersebut, Rasulullah SAW juga mendapatkan ujian saat berdakwah ke Taif. Alih-alih diterima pesannya,
Rasulullah SAW pun justru ditolak dan dilempari dengan batu. Akhlak mulia Rasulullah SAW patut dicontoh. Beliau tidak menghukum orang-orang yang telah menyakitinya, tetapi justru mendoakannya. Perjalanan Isra Mi'raj yang ditempuh Rasulullah SAW dalam semalam merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pelajaran penting lainnya yang dapat dipetik dari perjalanan Isra Mi'raj, yaitu beliau mendapatkan hadiah berupa menunaikan sholat 5 waktu. Mulainya Allah memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat 50 waktu. Tetapi Nabi Muhammad SAW meminta sholat diturunkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Semoga dengan meneladani kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita dapat meluluskan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya akan berpantun berlima di Bekasi cakep. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mariano, Bapak Ano Mariano, SPD MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru dan semua hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berada di sini untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal ini, tanggal 27 Februari 1445 Hijriah, kita semua sebagai umat muslim memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan 2 perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam. Isra sendiri merupakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW atas kuasa Allah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, yakni Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, puncak dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Pada mulanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh umat muslim untuk salat dalam 50 waktu. Namun, setelah Rasulullah SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya salat wajib diputuskan hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Dijelaskan dalam Al-Quran ayat surat ke-29 ayat 45. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah. Salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Mariano, Bapak Ano Mariano, SPD MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta yang saya cintai, teman-teman semua. Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan 2 kejadian yang berbeda.
dilaksanakan pada waktu malam. Isra perjalanan di bumi, sedangkan Mi'raj perjalanan kenaikan ke langit ketujuh. Isra merupakan kisah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau di Palestina. Inilah perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Sedangkan Mi'raj merupakan kisah peristiwa perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ketujuh. Dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Diceritakan Nabi menggunakan buruk dalam perjalanannya untuk sampai menerima perintah Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dengan rincian, yang pertama, salat zuhur dikerjakan 4 rakaat, yang kedua, salat asyar dikerjakan 4 rakaat, yang ketiga, salat maghrib dikerjakan 3 rakaat, yang keempat, salat isya dikerjakan 4 rakaat, dan yang kelima, salat subuh dikerjakan 2 rakaat. Total keseluruhan bilangan rakaat sehari semalam 17 rakaat dalam pelaksanaan salat 5 waktu. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini banyak hikmah yang dapat kita pelajari. Di antaranya, yang pertama, munculnya kewajiban bagi setiap pemeluk agama Islam atau umat muslim. Salat 5 waktu menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang sudah masuk akil baliknya. Yang kedua, gambaran surga dan neraka. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diberikan gambaran surga dan neraka sebagai bentuk balasan bagi manusia yang hidup di dunia. Gambaran bagi manusia yang beriman dan beramal soleh akan menerima balasan surga kenikmatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang taat. Dan sebaliknya, gambaran api neraka sebagai bentuk balasan dan ganjaran bagi manusia baik dan buruk di dunia. Demikian pidato singkat yang saya dapat sampaikan. Semoga mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Semoga peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan ini akan mengingatkan kita akan kewajiban sholat 5 waktu. Jalan-jalan ke kota Bekasi, naik motor berduaan. Saya haturkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Maryana, Bapak Ano Maryana SPD MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya cintai, teman-teman semua. Hadirin yang saya hormati, Isra Mi'raj bukanlah peristiwa biasa. Isra maknanya adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat di langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj memang tidak terjadi di zaman kita sekarang ini, tetapi itu semua wajib kita imani. Dari perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW tersebut, salat 5 waktu diturunkan. Mulanya, umat Nabi Muhammad SAW diminta menunaikan 50 waktu salat dalam sehari semalam. Tentu hal tersebut memberatkan umatnya, apalagi kondisi iman seseorang berbeda-beda. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, 50 waktu salat dipangkas menjadi 5 waktu salat dalam sehari semalam. Sayangnya masih banyak di antara kita yang malas-malasan ketika mendengar azan dan mendirikan salat. Alangkah malunya kita kepada Nabi Muhammad SAW meminta keringanan, tetapi justru kita remehkan. Oleh karena itu, di momen peringatan Isra Mi'raj kali ini, saya mengajak teman-teman dan Bapak Ibu Guru untuk melihat kembali kualitas salat kita. Jangan sampai di usia kita yang bertambah dari hari ke hari justru tidak mencerminkan salat kita. Salat wajib adalah salat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya, memberikan
ketentraman, dan mendamaikan serta menjadikan seseorang mendapatkan kenikmatan hakiki yang belum ia dapati. Sholat wajib adalah Salat adalah rukun Islam yang terdiri dari 5 waktu salat yang dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah balik dan berakal. Salat wajib adalah salat 5 waktu dan salat Jumat bagi laki-laki. Ada beberapa hikmah salat wajib yang dapat kita ketahui. Hikmah salat wajib dapat dilihat dari berbagai aspek, baik aspek spiritual, psikologi, sosial maupun fisik. 1. Ketakwaan kepada Allah SWT. Ketakwaan adalah sikap hati yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. 2. Memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Salat wajib adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah SWT, Sang Pencipta dan Pengatur segala sesuatu, dan dengan salat wajib secara rutin dan khusyuk, kita juga akan semakin menyadari bahwa kekuasaan dan kelemahan diri kita sebagai makhluknya. 3. Memberikan kecintaan kepada Allah SWT. Salat adalah merupakan ibadah mahabbah atau ibadah cinta yang tak akan ia dapati. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ceramah ini, yaitu yang benar itu datang dari Allah SWT, yang salah itu dari kebodohan dan kekhilafan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Bapak Ana Mariana SPD NPD, yang terhormat Bapak dan Ibu guru semua, yang saya cintai teman-teman semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bertepatan pada tanggal 27 Rajab ini, kita memperingati peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari bahasa Arab. Isra atau sarab yang artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Pada masa itu Rasulullah mengalami 2 peristiwa yang saling berhubungan, yaitu pamannya yang menjadi pelindungnya saat ini, yaitu Abu Thalib, dan istri tercintanya Khadijah meninggal dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencoba menghibur Nabi agar tidak lagi bersedih dengan cara menunjukkan bukti keagungan dan kasih sayang kepada hambanya. Namun ada hal utama yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah SAW. Lalu perjalanan Isra, Nabi Muhammad dibawa ke sumur Zam-Zam untuk dibelatinya dengan maksud dibersihkan seperti dia masih kecil. Sebelum dada Nabi Muhammad ditutup, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau di Palestina. Keduanya menempuh jarak yang sangat jauh dengan mengendarai borak dengan waktu singkat. Borak semacam binatang yang bisa berjalan dengan cepat atau terbang dengan cepat. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad singgah sebentar untuk melakukan sholat malam dan menjadi imam. Kemudian setelah singgah, Nabi Muhammad pun melakukan perjalanan lagi untuk menuju langit ketujuh. Di setiap tingkatan langit, Nabi Muhammad mendatangi semua para nabi. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi
bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit kelima bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Pada di langit selama melampaui langit ketujuh, malaikat Jibril tidak lagi bisa menemani karena tidak dapat izin dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat melewati Nabi Musa meminta keringanan sedikit waktu sholat. Jadi diputuskan waktu sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.